Itu untuk Arima dan Arts Guards-nya. Untuk kelas D yang tadi pagi sudah melakukan perkuliahan, silahkan diunduh lagi karena di filenya dan tetap ikuti langkah-langkahnya lagi. Sudah share ke kelas C ya? Ada yang ke kelas C? Sudah share yang di kelas C? Sudah, Bapak. Respon? Sudah, Bapak. Oh ya, sudah. Kelas C sudah juga. Di kolom chatnya belum ada filenya. Kolom chatnya belum ada. Sudah saya share ini. To everyone. Coba, sudah ada yang download file dan datanya? Belum, Pak. Belum masuk. Oh, belum masuk. Cuman ada chatnya jenengan aja, Pak. Loh, datanya nggak masuk. Itu tadi mungkin baru bergabung, Pak, sehingga filenya tidak muncul di teman-teman yang baru bergabung. Berarti di share lagi. Kamu sudah ada ya? Subri. Iya, kalau saya sudah ada, Pak. Saya chat di grup ya. Saya kirim di grup. Sudah saya kirim ke grup. Untuk yang kelas D, Subri, kamu tolong share ke grup sendiri ya. Iya, Pak. Ya sudah. Kalau begitu saya mulai. Saya buka startanya dulu.
Sudah keluar statanya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk absensinya berarti ya untuk kelas D itu absensinya jam 9:30 enggak apa-apa. Bentar. Oke. Saya buka datanya. Data editor. Yang sudah dapat Excel-nya bisa dicoba. Saya masukkan ke data editor. Masukkan variabel yang RPUSD. Ini kan merah. Di periode ini kan merah ya. Berarti ini tidak bisa dipakai statanya ya. Tidak bisa. Ya, ini harus diformat dulu supaya berubah menjadi biru. Oke, kita buka do file-nya. Kalau saya tadi do file-nya saya taruh di desktop. Oh, sebentar. Saya tak. Ini ada yang record nggak? Ada, Bapak. Loh, ada yang record nggak ini? Ada, Bapak. Ada yang record nggak ini? Ada, Bapak. Bapak. Gimana? Gimana? Ada, Bapak. Ada ya? Ada yang record ya? Iya. Ini sampun. Oke. Nanti bisa dikirim ke saya ya recordnya ya. Nah, kemudian saya sudah buka do file-nya. Tinggal kita blok saja. Ini formatnya. Ini TM, ini bulan. Kalau kuartal itu TQ, ya. Kalau M ini bulan. Oke, sudah keluar. Berarti datanya mulai 2009 sampai 2019. Kemudian kita lakukan uji stasioner. Oke, ternyata dia stasioner pada tingkat level 0,008. Berarti dia di bawah 1%, di bawah 5%, dan di bawah 10%. Berarti kalau stasioner pada tingkat level I-nya itu 0. Ya, ingat. A5 I-nya itu diperoleh dari stasioner. Ya, kalau stasionernya pada level berarti I-nya 0. Kemudian kita tentukan AR-nya, dia ada di leg berapa. Nah, pada nilai AR, jarum pentulnya
ini keluarnya 1. Pak, kenapa ini nggak diambil? Ini terlalu jauh. Leg berapa ini? Ini sekitar leg 12-13. Pak, ini nggak diambil. Ini legnya negatif. Ini nilainya negatif. Ya, nilainya negatif. Nanti susah dalam pemilihan modelnya. Jadi ambil yang positif. Jadi 1. Oke. Kemudian untuk AC kita cek legnya MA. Nah, untuk legnya MA ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 leg yang diinfokan oleh Stata. Ya, ada 5 leg. Kemudian untuk pemilihan modelnya, ya kita harus satu-satu. Arima 101, Arima 102, Arima 103. Iya. Arima 104, Arima 105. Ya, ini MA-nya 1 sampai 5. Ini AR-nya. Saya blok. Ini keluar hasilnya. Nah, ini data tentang return nilai tukar, ya. Jadi tingkat pengembaliannya nilai tukar, bukan rupiahnya ya. Kalau rupiahnya per USD kalian harus learn. Karena ini returnnya maka satuannya menjadi persen. Nah, di sini kita lihat, kita cek AIC-nya dan BIC-nya. Tidak di sini 101. Kita lihat di sini. ARMA, AR dan MA-nya signifikan semua. Kalau AR dan MA-nya itu tidak signifikan, atau AR MA-nya salah satu nggak signifikan, maka tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai. 101 ternyata signifikan semua. Saat dengan nilainya 4, ya, minus 480. Arima 102 kita cek AR MA-nya signifikan. Oke, berarti bisa dipakai. AIC-nya minus 478. Berarti masih kecil nilai Arima 101. Kemudian kita lihat Arima 103. AR-nya signifikan, MA-nya signifikan, IC-nya minus 478. Berarti masih kecil Arima 101. 104, Arima 104, AIC-nya minus 476. Berarti masih lebih kecil di Arima 101. Arima 105 kita lihat signifikan, dan AIC-nya minus 485. Berarti nilai paling kecil adalah 105. Pak, bagaimana yang BIC? Apakah tidak dilihat? Dilihat juga, bisa. Saya kembalikan lagi ke 101. 468 minus 468. 102 minus 464. Berarti masih kecilan 101. 103 461 minus 461.
berarti masih lebih rendah 101. 456 masih lebih rendah dari 101, ya, lebih rendahan 101 maksudnya. 105 min 462. Yang 101 tadi berapa? Min 468. Berarti lebih kecil 101. Nah, tapi kita lihat ya di sini. Berarti ada dua. Kalau AIC itu memberikan rekomendasi 485, kalau AIC merekomendasikan ARIMA 105, kalau BIC merekomendasikan 101. Jelas ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kita cek yang 101. Nah, dalam ARIMA 101 dia tidak ada white noise process. Karena dia tidak ada white noise process, maka tidak bisa dilanjutkan untuk forecasting. Ya, karena nilainya lebih dari 1%, karena nilainya kurang dari 5% dan 10%, ya, tidak bisa kita pakai untuk melakukan forecasting. Kemudian yang 105 kita cek. Berarti ini harus dihapus dulu. Ya, kita cek. Nah, dia 0,3365.
Sekarang yang keluar apa? Sudah Pak keluar. Do filenya. Atau halo, ini yang keluar gimana ya? Do filenya saja atau sama hasil statanya? Do filenya saja. Dupelnya, Pak. Kalau sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hasil Hasilnya. statanya? Iya. Iya. Kalau itu turu kabeh tanya apa sih rek? Ditakoni kok kalau yang jawab. Sudah keluar, Pak, yang Itu Pak sinyalnya putus-putus. Oke, selanjutnya. Setelah terpilih modelnya adalah 105, maka dilakukan yang namanya forecasting. Ya. Forecasting ini bisa dilihat di data editor. Ini forecastingnya. Ya, ini forecastingnya. Nah, ini forecasting. Bagaimana? Kita cek. Nah, ini forecastingnya. Ya, berarti dapat diprediksi bahwa 2020 dalam 1 tahun nanti ya 2020 bulan 1 sampai dengan 2020 bulan 12 returnnya rupiah ini akan mengalami peningkatan. Diprediksi akan mengalami peningkatan. Ya. Maksudnya ini mengalami depresiasi. Kalau negatif ini ya di akhir bulan nanti rupiah akan mengalami tekanan. Tetapi di awal-awal ini di awal bulan 2020 ini diprediksi mengalami penguatan. Ya, ini kenapa? Karena corona di Amerika semakin menyebar luas ya penguatannya. Kemudian banyak investor yang out dari Amerika. Ya, ini yang menjadi penyebab kurs rupiah mengalami penguatan. Tetapi di sini dia mengalami tekanan. Kenapa? Karena Amerika sudah mulai mengalami perbaikan. Ya, di sini. Kasus corona sih semakin rendah. Sehingga dia forecastingnya mengalami peningkatan atau tekanan. Garis line grafik, ya.
atau masih tetap hasil output stata? Selanjutnya kita lakukan yang namanya kita cek arts guards-nya, kita cek volatilitasnya. Kita langsung regresi. Nah, kita dilihat di sini bahwa AR-nya signifikan, MA-nya signifikan untuk arts guards, kemudian arts satunya signifikan, guards 2-nya signifikan, ya ini harus signifikan, dan leg ini juga harus signifikan. Kemudian ini volatilitasnya bisa dilihat pada awal-awal bulan, ya, awal-awal bulan 2010-2009, ini mengalami peningkatan, ya, volatilitasnya tinggi sekali. Ini masa krisis, ini krisis keuangan global ini, ya, krisis keuangan global. Dulu sampai mendekati angka 14.000 di sini. Nah, ini volatilitasnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kita sudah coba arts guards dan ARIMA. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup dulu. Saya siapkan yang VAR dan Granger causality. Nah, videonya saya silakan dicek. Kalau ada yang belum masuk, bisa hubungi saya.
Data saya sudah keluar share screen-nya. Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Bapak. Oke. Nah, ini datanya sudah saya masukkan semua. Ada len USA full, len IP US, inflasi Indo, inflasi US, len IP Indo, suku bunga Indo, suku bunga Amerika. Kemudian buka do filenya ya. Filenya dibuka. Sudah keluar file saya? Sudah, Pak. Nah, ini kita tinggal log. Kita cek di level signifikan, di level dia, stasioner ya, stasioner, ya. Berarti semua variabel stasioner pada tingkat level. Kita mau cek lag optimalnya. Oh, sorry. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu karena ini tadi forecasting. Ini saya drop dulu. Ya. Kemudian date-nya ini juga saya drop. Oh, enggak perlu saya drop, cuman tinggal gini aja. Set date. Ini sudah memformat ke data yang awal, karena yang sebelumnya tadi forecasting saya tambahkan datanya sehingga dia ngikut. Saya coba lagi stasionernya ya. Jadi dia stasioner, dan stasioner. Semua stasioner pada tingkat level. Kemudian saya pilih var shock, kita estimate. Ini kita lihat antara nilai AIC dan SBIC, nilai yang paling rendah adalah nilai AIC. Dengan lag 2. Ya. Dengan lag 2 AIC dengan SBIC, lag yang paling rendah adalah AIC di lag 2. Berarti kalau dia sudah stasioner pada level, berarti metode yang dipakai adalah var level. Ya, karena stasioner pada tingkat level, maka metode yang dipakai adalah var level.
Ini langsung di execute. Bisa mengestimasi coba saya cek. var tambahkan to file var stable, grep. Ya, kamu tambahkan ini var stable, grep. Nanti dia akan keluar seperti ini. Lingkarannya keluar nggak di laptopnya kalian? Di share screen-nya? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Keluar ya? Nggih. Nah, kalau titik-titik ini masih dalam satu lingkaran, berarti model var-nya stabil. Berarti model var-nya bisa dipakai. Ya, berarti bisa dipakai. Tapi kalau titiknya ini ada keluar 1, 2, itu berarti tidak stabil modelnya. Sehingga harus diganti. Dan nanti semua dilampirkan di UAS, ya. Hasilnya semua harus dilampirkan. Jangan lupa dianalisis. Selanjutnya adalah var Granger. Sudah keluar hasil var Granger-nya. Sudah. Nah, dilihat di sini. Ini jadi kita lihat arah atau dua arah, kita lihat di sini. Ini V sama dengan ya, ini V sama dengan. Kita lihat di sini.
Berarti kalau len USU kita lihat di sini, ini dengan ini. Nah, ini dengan ini berarti dia independent. V dengan len IPUS. Kita lihat di sini. Nah, berarti dia searah, ya. Dia berarti searah di mana volatilitasnya pengembalian kurs itu yang menyebabkan len IPS. V dengan inflasi Indo, volatilitas dengan inflasi Indo. Ada di sini. Nah, berarti dia searah di mana di mana inflasi Indo yang menyebabkan volatilitasnya return rupiah dengan inflasi Amerika. Ini dengan ini. Nah, dia juga searah berarti. Ya. Berarti yang inflasi Amerika ini yang menyebabkan volatilitas. Dan dibaca seterusnya. Seperti itu cara bacanya. Kemudian lanjut ke step selanjutnya. Step 11 ini dia kan 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti dari 2009 sampai 19 itu 11 tahun. Sehingga stepnya 11. Kita lihat impuls responnya. Ini saya fokusnya pada responnya V. Kalau mau lihat responnya Indonesia, responnya suku bunga Indonesia, responnya suku bunga Amerika, ini tinggal ditambahkan. Ya, tinggal ditambahkan. Suku bunga Indo, suku bunga Amerika tinggal ditambahkan di sampingnya V. Nah, ini. Tapi karena saya fokusnya pada V, berarti respon lainnya nggak saya lihat. Nah, ini adalah impuls responnya. Ya. Ini adalah responnya V. Ini responnya inflasi. Ini responnya inflasi akibat perubahan responnya volatilitas akibat inflasi Amerika. Ini responnya volatilitas akibat perubahannya suku bunga Indonesia. Ini responnya volatilitas akibat perkembangan industri Amerika. Ini respon volatilitas akibat perkembangan industri Indonesia. Ini responnya volatilitas akibat perkembangan perkembangan suku bunga Amerika. Ini responnya volatilitas akibat ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika. Nah, ini yang saya katakan sebagai impuls responnya. Kemudian untuk variance decomposition kita cek juga. Ini war. Dari di sini satu tuh menunjukkan bahwa len USP dengan
volatilitas. Nah, di sini. Kita lihat di sini. Mana responnya yang paling besar? Responnya paling besar ini ya. 4 ya, berarti punyanya siapa? Punyanya inflasi Amerika. Nah, ini. Setiap periode mengalami peningkatan. Oke, sampai sini saya tanyakan mengenai VAR dan Engelgranger. Pak, saya izin bertanya. Ya, Untuk tadi kan Bapak ada yang 11 step. Nah, itu 11 step itu yang step yang mana Pak yang dihitung? Kan ini tadi banyak prosesnya itu. Itu step. gimana? Kan tadi katanya Bapak ada 11 step. Nah, 11 step itu step yang bagian mana Pak? Kan tadi prosesnya dari awal sampai ke sini kan banyak. Step 11 itu jumlah tahunnya dari 2009 ke 19. Ini gambar input responnya sudah keluar ya? Iya, sudah. Nah, ini loh, 0 sampai 11. Nah, ini itu mulai tahun 2009 sampai dengan 2019. Begitu loh maksudnya step 11 itu. Paham nggak? Iya Pak, paham. Ya, bukan step pengolahan datanya, bukan, tapi periodenya, periode input responnya. Nah, untuk interpretasinya bisa kalian cari sendiri di Google. Saya sudah memberikan modal, file, dan data untuk kalian belajar. Nah, untuk interpretasinya itu banyak sekali di Google. Berarti ini nanti untuk UAS-nya ada ARIMA, ARCH, dan VAR itu jadi satu apa dipilih salah satunya Pak? Metodenya ada VAR, ada Granger, atau sama satu lagi regresi data panel. Saya kasih regresi data panel. Setelah VEC, VECM maksud saya. Jadi untuk UAS ini nggak gampang, ya. Kalian memperhatikan silakan, tidak silakan. Saya sudah memberikan kemudahan, memberikan file. Saya sudah tunjukkan stepnya. Saya siapkan dulu yang VECM.
Saya buka do filenya dulu. Nah, kita coba lagi uji stasionernya. Saya blok. Terlihat bahwa ada variabel yang tidak stasioner. Ya, maka semua variabel harus dilakukan first different. Ini format untuk melakukan first different, ya. Kemudian ini cek first different-nya. Sebentar, Bapak masih kerja ya. Nanti ya. Oke. Ya, Pak. Tunggu ya. Kakak Cimo minta beli apa lagi? Ya, ini ternyata sudah stasioner semua. Jadi ada kemungkinan var first different atau VCF. Ya. Nah, di Varso di sini lebih rendah di AIC pada leg 2 ya, pada leg 2. Kemudian kita cek Johansson kointegrasi. Nah, ini yang saya katakan kemarin, ranknya, peringkat keberapa dia terkointegrasi, minimal itu 2. Berarti dia kan 2. Ya. Ini yang ada tanda bintangnya ini. Sorry. Ada tanda bintangnya ini. Berarti ini kita bisa pakai VICM. Tapi kalau ranknya 1, kita pakai VAR. Ya, VAR first different berarti. Karena dia minimal ranknya 2, maka kita pakai VICM. Ya, kita tinggal. Oke. Dengan variabel volatilitas ternyata ECT, error correction dari VECM itu adalah negatif dan signifikan. Berarti model VECM dalam jangka pendek dapat dipakai. Tidak, variabelnya tidak signifikan.
Saya katakan lagi, saya kembali ingatkan lagi bahwa saya fokusnya pada volatilitas. Kemudian untuk jangka panjang, signifikan. Nah, ini yang saya katakan. Kalau dia positif, maka harus dirubah menjadi negatif. Kenapa demikian? Karena ini satu, ini posisinya di sebelah kiri semua. Len IPUS negatif dirubah menjadi positif berubah menjadi negatif. Ini positif berubah menjadi negatif. Jadi kalau yang ini berubah menjadi positif. Kemudian kita cek VEC stabilnya. Ternyata dia tidak ada yang keluar lingkaran. Selama masih dalam garis lingkaran ini tidak masalah. Pengerti. Sing dihitung huruf sudah angka. Kemudian kita lihat impuls responnya. Nah, ini impuls responnya. Impuls responnya volatilitas menggunakan akibat shock inflasi negatif. Ini juga negatif. Ini awalnya positif kemudian turun menjadi negatif. Kemudian ini adalah positif. Ini responnya di garis keseimbangan. Ini juga ini negatif ya. Ini pada posisi di sekitaran garis keseimbangan. Kemudian untuk variance decomposition-nya kita lihat bahwa yang berkontribusi besar adalah ketidakpastian kebijakan Amerika. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya sudah menjelaskan ARIMA, ARTS, kemudian saya sudah menjelaskan VAR, Granger Causality, PICM. Ada yang tanyakan? Untuk datanya nanti itu kita harus mencari di jurnalnya Pak ya. Apa yang di jurnalnya itu hanya rumusnya saja. Di jurnal itu hanya ambil variabelnya saja. Tetapi untuk pengolahan datanya ya 6 ini yang harus kalian pilih. ARIMA, ArtScars, Granger Causality, VECM, kemudian regresi data panel, sama apa satunya? Ya benar ya, ARIMA, ArtScars, VAR, VECM, Granger, dan yang terakhir ini adalah regresi data panel. Sudah? Untuk pengolahan datanya memilih salah satu. Ya awakmu kabeh ya gak apa-apa ya tapi nilainya. Ya, Salah siji belum tentu bener. Ya salah situ ae ojo kabeh. Lah awakmu semangat kabeh ya ora apa-apa. Oke Pak, Doyo Pak. Seri selalu semangat seri Pak. Oh, temen yo.
tak catet jeneng mulakate gak kabeh awas pun. Boten Pak. Oke. Ada tanyakan lagi? Ini untuk pengumpulannya kayak kemarin Pak ya, dijadikan satu di RAR, kemudian dikirim ke Bapak pada waktu UAS. Ya. Oke, kurang satu metode lagi, yaitu regresi data panel. Saya siapkan lagi dulu. Oke. Sudah saya bersihkan semua. Datanya sudah saya masukkan. Kemudian baru kita buat do filenya. Kita format ke data panel dulu. XTset kode tahun. Ya, strongly balance 2009 sampai 2014. Kemudian kita lihat datanya bahwa datanya besar-besar semua, maka harus dilakukan logaritma natural. Len Y sama dengan len kemiskinan, len X1 UN, len X2 len AMH, len AHH, len BAD, len DAU, dan DAK. Kita keluar semua ya. Tahap pertama yaitu adalah PLS. Maka rek len Y, len X1, len X5. Ini aja. Len X1, X2, len X3, len X4, len X5, len X6. Blok. Kemudian PEM. Extract. Ini di copy. FE. Kemudian rem. Ini sama extract ya, sama RE. Kemudian LM test. LM test, XT test 0. Kemudian Hausman test.
Kemudian uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik ini kita cek dulu model yang terpilih apa. Tinggal di execute dulu. Nah, ternyata di frame, di RAM, di PLS, ini signifikan, di frame, signifikan, di RAM, ada juga yang signifikan. LM testnya ini menunjukkan pengujian antara PLS dengan RAM. Kalau misalkan nilainya itu di bawah 1%, 5%, 10%, maka LM test yang terpilih modelnya adalah RAM. Nah, untuk uji Houseman kita lihat di sini, ini kita nggak bisa, ya. Berarti ini modelnya L, sehingga ini harus ada yang di-delete lah paling nggak, supaya bisa. Kita coba delete PAD, delete ini aja X6 lah. X6. Ya, kita coba lagi dari awal. Lagi. Sorry. Kan X6-nya nggak ada ya. Coba cek. Sama, ternyata masih ada masalah. Kita drop X5. Ini penyebabnya juga bisa karena terlalu banyak variabel. Masih ada kendala juga. Drop X4. X4. Nggak bisa. Kenapa ini?
Kenapa ini? Coba saya ganti kemiskinannya X1, penganggurannya gini. Salah. Nah, ini bisa. Sudah sampai ini aja lah. X3 saja lah. PAD, DAU, DAK-nya dihapus. Jadi nanti di Excel itu PAD, DAK, DAU-nya dihapus saja ya. Tapi kalau mau coba pakai itu ya nggak apa-apa sampai X6. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah bukan kemiskinan ya, tapi pengangguran ya. X1-nya yang kemiskinan. Signifikan semua untuk PLS, untuk FEM, X2 dan X3-nya yang signifikan, untuk rem, X1, X2 yang signifikan, dan uji LM tesnya menunjukkan rem yang menang karena dia di bawah 1%, 5%, dan 10%. Sebenarnya kita lihat di sini adalah rem yang menang karena di atas 1%, 5%, dan 10%. Nah, kalau rem yang terpilih, maka tidak perlu dia lakukan uji asumsi klasik. Tetapi kita asumsikan yang menang itu FEM. Ya, saya asumsikan yang menang itu FEM. Sehingga ini saya beri komennya komen asumsi klasik, asumsi FEM terpilih. Berarti dia ada multi-core karena nilainya di atas 10. Dia ada hetero ya, di bawah 1%, 5%, dan 10%. Tapi tidak ada masalah auto ya, karena nilai autonya di atas 1%, 5%, dan 10%. Nah, saya beri penyembuhan. Ini untuk multicore-nya tidak perlu disembuhkan. Kenapa? Karena dia sudah leng ya. Karena semua variabelnya sudah leng, jadi lakukan do nothing. Kita pakai Probas. Ini secara otomatis dia sudah sembuh ya, karena standar errornya sudah robust, dua variabel yang signifikan. Kemudian bagaimana penyembuhannya kalau ada auto? Ini
penyembuhannya kalau ada auto, semuanya signifikan. Ya, kalau penyembuhannya pakai CLS, semuanya signifikan. Oke, itu adalah metode regresi data panel. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin do filenya bisa dikirim di grup juga, Pak. Sudah? Sudah saya format. Ya, saya sudah memberikan do file dan datanya. 6 metode yang harus kalian pilih nanti di apa namanya, di UAS. Dari 6 itu silakan pilih salah satu. Jangan lupa sertakan lampiran hasil, kemudian data, kemudian jurnal, dan jurnal yang dipakai berbahasa Inggris ya. Syukur-syukur nemu jurnal yang metodenya sama. Kalau mau pakai VCM, ya jurnal VCM. Syukur-syukur seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Jadi itu tinggal mengganti-ganti saja variabelnya. Sudah? Ada tanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oh, di kelas ini ada, aduh yo, mantan nikah Hima yo. Iya, Mat Sayuti Rojali iki yo. Gak ngerti apa seru. Ya sudah, kalau begitu saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.